Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan ketika hidup terasa berat, ketika hajat belum juga terkabul, pintu rezeki seolah tertutup, dan doa-doa seakan menggantung di langit. Pernahkah engkau merasa seperti itu? Seolah sudah berdoa siang dan malam, tapi belum juga melihat tanda-tanda jawaban dari Allah. Tahukah engkau sahabatku, ada dua surah yang sangat dahsyat, yang bila dibaca dalam sholat duha, Allah dengan segala kasih sayangnya berjanji akan menolongmu. Inilah rahasia agung yang dulu menjadi penghibur bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau merasa sendiri dan ditinggalkan. Rahasia yang membuat siapapun yang mengamalkannya akan diberi pahala besar, bahkan disebut bagaikan menolong anak yatim dan orang miskin. Mau tahu dua surah apa itu dan bagaimana cara mengamalkannya? Jangan tinggalkan video ini, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa-doamu selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak. Siapa di antara kita yang tidak punya hajat? Ada yang memohon agar rezekinya diluaskan, ada yang ingin terbebas dari hutang, ada yang mendambakan keturunan, ada pula yang ingin keluarganya hidup penuh sakinah dan keberkahan. Semua kita punya hajat, semua kita ingin doa-doanya dikabulkan. Namun seringkali doa terasa belum terjawab. Kita bertanya lirih dalam hati, ya Allah, kapan Engkau ijabah doa-doaku? Padahal Allah tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya. Terkadang Allah hanya menunggu kita membuka kunci tertentu, kunci yang sering kita remehkan. Dan salah satu kunci emas itu adalah sholat duha, sholat sunnah yang dilakukan di waktu matahari mulai naik, sekitar jam 7 pagi hingga menjelang zuhur, waktu di mana sebagian orang sibuk mengejar dunia, tapi Allah justru memanggil hamba-hambanya untuk berhenti sejenak,
berdiri di hadapannya dan memohon dengan penuh khusyuk. Tahukah engkau sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap sendi manusia ada sedekahnya, maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan 2 rakaat sholat duha mencukupi itu semua. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, tubuh kita memiliki 360 sendi, dan sholat duha menjadi sedekah pengganti bagi seluruhnya. Masya Allah, betapa besar nilainya. Namun ada rahasia lain yang luar biasa. Jika dalam sholat duha kita membaca 2 surah pilihan ini, insya Allah pertolongan Allah akan datang, doa-doa akan dikabulkan, dan hajat-hajat besar pun dimudahkan. 2 surah itu adalah surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha. Mengapa 2 surah ini? Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan pernah ragu menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat-malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, surah Asy-Syams mengajarkan tentang jiwa, tentang bagaimana Allah mengilhamkan kepada setiap diri potensi baik dan buruknya, dan bagaimana keberuntungan hanya akan datang bagi jiwa yang disucikan. Sedangkan surah Ad-Duha adalah ayat penghibur yang turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa seolah ditinggalkan oleh wahyu. Melalui surah ini Allah menegaskan, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Quran Surat Ad-Duha ayat ketiga. Ayat-ayat itu menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghapus kesedihan, dan mengajarkan bahwa setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Itulah sebabnya membaca 2 surah ini dalam sholat duha seakan menggabungkan penyucian jiwa dan penguatan hati. Maka tidak heran bila banyak ulama salaf menasihati untuk membaca 2 surah ini ketika punya hajat besar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, izinkan saya berbagi satu kisah nyata. Ada seorang pedagang kecil di pasar tradisional, sebut saja namanya Pak Ali. Hidupnya sederhana, berjualan sayur seadanya. Namun beberapa bulan terakhir dagangannya sepi, hutang menumpuk,
kebutuhan keluarga makin banyak, dan sempat muncul rasa putus asa. Suatu hari, Pak Ali menghadiri pengajian. Dalam majelis itu disampaikan amalan, jika engkau punya hajat besar, kerjakan sholat duha, bacalah 2 surah agung ini dan mohonlah kepada Allah dengan yakin. Pak Ali pulang dengan hati bergetar. Mulai hari itu ia bertekad untuk rutin sholat duha. Setiap pagi setelah membereskan jualannya, ia sholat duha 2 rakaat di kios kecilnya. Di rakaat pertama ia membaca Asy-Syams, dan di rakaat kedua ia membaca Ad-Duha. Hari berganti hari, minggu demi minggu, Pak Ali terus istiqomah. Hingga akhirnya, subhanallah, keajaiban datang perlahan. Dagangannya yang dulu sepi mulai ramai. Hutang-hutangnya bisa dicicil sedikit demi sedikit. Bahkan suatu hari ada pelanggan yang memborong dagangannya setiap pagi untuk dibagikan ke pesantren sekitar. Pak Ali menangis haru. Ia sadar pertolongan Allah datang bukan karena kebetulan, tapi karena keyakinan dan istiqomahnya dalam duha dan 2 surah agung itu. Kini setiap kali orang bertanya rahasia hidupnya, ia hanya tersenyum dan berkata, duha dan 2 surah agung, itu saja. Sahabat beriman, setelah mengetahui keutamaannya, mari kita pahami bagaimana mengamalkannya dengan benar. Yang pertama, niat yang ikhlas. Sebelum memulai, hadirkan niat. Saya sholat duha karena Allah Ta'ala, mengharap ridhonya dan pertolongannya. Jangan karena dunia, tapi karena Allah semata. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Dimulai sejak matahari naik setinggi tombak, sekitar pukul 7 pagi hingga menjelang zuhur. Adapun waktu paling utama adalah antara jam 9 hingga jam 11 siang. Yang ketiga, jumlah rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Untuk amalan hajat cukup 2 rakaat namun dengan khusyuk. Yang keempat, bacaan surah. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, bacalah Asy-Syams. Rakaat kedua, bacalah Ad-Duha. Bacalah perlahan dengan penghayatan, seolah sedang berbicara langsung dengan Allah. Yang kelima, doa setelah sholat. Setelah salam, angkat tangan dan mohonlah apa saja. Rezeki yang halal, kelapangan hati, hutang yang lunas, atau keberkahan bagi keluarga dan umat Islam seluruhnya. Yang keenam, istiqomah. Jangan hanya ketika susah. Jadikan sholat duha sebagai kebiasaan harian. Karena dengan istiqomah, Allah akan terus limpahkan keberkahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah amalan mulia sholat duha, dengan membaca surah Asy-Syams di rakaat pertama dan surah Ad-Duha di rakaat kedua. Amalan yang tampak sederhana namun menyimpan rahasia besar. Pertolongan, kelapangan rezeki, dan dikabulkannya hajat-hajat besar. Ingatlah, Allah tidak pernah ingkar janji. Siapa yang sabar mengetuk pintunya, siapa yang merendahkan diri dalam doa, dan siapa yang istiqomah dalam ibadah, maka pasti Allah akan mengangkat derajatnya dan mengabulkan permohonannya. Mari kita biasakan sholat duha, bukan hanya saat sempit, tapi sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah setiap hari.
karena sesungguhnya keberkahan hidup bukan dari banyaknya harta, melainkan dari doa yang diijabah dan hati yang tenang dalam ridhonya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah, diberi kecukupan rezeki, diampuni dosa, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.